Prabowo dalam kampanye berkedok jalan sehat itu ditenggarai kuat memakai fasilitas negara. Masa pas lagi jalan sehat tiba-tiba ada 2 pesawat tempur Sukhoi dengan asap yang mengepul-ngepul. 2 pesawat itu beratraksi nunjukin kegagahannya. Kemudian flight tersebut, oke kita dari posisi pengatas pertama untuk menyambut para warga Sulawesi Selatan. Prabowo sudah mengabaikan perintah Presiden Jokowi agar menteri yang berkampanye wajib mundur atau minimal cuti. Karena ya itu tadi, sangat rawan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, Prabowo malah dadah-dadah dan teriak pas pesawat itu muncul. Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di YouTube. Ya, Pak Jokowi itu sudah mewanti-wanti. Menteri kalau mau kampanye, kudu harus berhenti dari jabatannya. Tapi beda lagi dengan Prabowo ini. Ya, ribuan orang ikut jalan sehat di Makassar. Katanya untuk merayakan usia 354 tahun Sulawesi Selatan. Itu sih nggak masalah ya. Namanya jalan sehat kan harusnya sih untuk kesehatan rakyat. Tapi masalahnya di tengah ribuan orang itu nongol tamu yang nggak jelas alasannya kehadirannya itu untuk apa. Ya, Prabowo datang jauh-jauh ke Makassar untuk ikut-ikutan jalan sehat. Tapi ngapain Prabowo ngebela-belain nyebrang lautan demi jalan sehat? Apa nggak bisa jalan sehat di Hambalang? Apa dia juga kuat ikut jalan-jalan atau jogging 5 km? Kelihatannya dari baju yang dipakai di acara kemarin itu, Prabowo datang jauh-jauh ke Makassar jelas bukan untuk jogging sama warga. Lagian Prabowo juga udah nggak akan kuat lari pagi sama anak-anak muda. Ngos-ngosan bakal seminggu tuh. Entah dia punya agenda apa. Jelas yang kelihatan Prabowo cuma mejeng, manggung, bahkan diam-diam berkampanye. Nah ini, sebenarnya kalau mau teliti ya, ada tanda-tanda gawat darurat yang jelas terlihat dalam peristiwa Prabowo di Makassar kemarin. Nggak seperti jalan sehat biasa sih. Jalan sehat di Makassar ini mencurigakan. Hadirnya sosok Prabowo aja udah aneh bin misterius. Emangnya apa kapasitas Prabowo untuk hadir di sana? Apa sebagai Menteri Kesehatan Jasmani? Atau dia mau merangkap jadi Menteri Olahraga juga? Ya, ente kan bukan Luhut. Prabowo dengan ini menunjukkan peran kenegaraan yang absurd menurut saya. Absurd banget. Soalnya, apa ada hubungan pertahanan dengan jalan sehat? Malah sebaliknya, kelihatan jelas Prabowo lagi berkampanye. Bahkan sebelum aba-aba dari KPU dimulai, dia sudah nyelonong duluan. Hal yang lebih absurd, Prabowo dalam kampanye berkedok jalan sehat itu diduga dia pakai fasilitas negara. Ini yang penting. Saya ulang ya, Prabowo dalam kampanye berkedok jalan sehat itu ditenggarai kuat memakai fasilitas negara. Masa pas lagi jalan sehat tiba-tiba ada 2 pesawat tempur Sukhoi dengan asap yang mengepul-ngepul. 2 pesawat itu beratraksi nunjukin kegagahannya. Getaran mesin pesawat itu membuat ribuan peserta jalan sehat terbuai. Membuat orang-orang yang datang karena hadiah motor itu jadi kagum. Wah, ada pesawat. Jatuhin duit dong. Tapi kami-kami yang waras ini jelas nggak kena kibul aksi itu. Kami-kami rakyat awam sudah pada ngerti mana ini kampanye hamburkan duit negara, mana kampanye kreatif yang memang menunjukkan kualitas capres Indonesia. Gawatnya, nah ini, para loyalis Prabowo buru-buru mengklaim peristiwa ini sebagai bukti kecintaan rakyat pada Prabowo. Dari mananya, bos? Datang karena hadiah, datang karena tiba-tiba ada pesawat tempur. Prabowo-nya sih nggak digubris. Lihat aja medsosnya Daniel Azhar dan para loyalis lainnya. Tapi nggak ada tuh orang yang bertanya ke Prabowo. Minimal yang ada di Makassar kemarin itu. Emang bensin pesawat itu dari mana sih? Terus mesin pesawat itu dibeli pakai uang siapa?
Nah, dari pertanyaan kecil itu jelas kalau pesawat tempur itu milik rakyat, milik kita-kita. Bahan bakar pesawat dan juga mesin pesawat itu milik rakyat. Mending kalau itu pesawat emang lagi latihan atau melaksanakan kegiatan yang jelas urgensinya. Lah ini malah kuat dugaan cuma dipakai buat agenda pribadi Prabowo, biar kelihatan gagah. Dipakai buat agenda pribadi Prabowo. Masalahnya, uang rakyat yang mewujud jadi fasilitas negara itu malah mengalir untuk kampanye Prabowo. Untuk kepentingan pribadi, bos. Mungkin saat ini kita berpikir sama ya. Yaitu Prabowo sudah melepas topengnya saat ini. Kembali ke jati dirinya. Ya kayak gitu Prabowo itu. Sedikit dikasih peluang oleh Pak Jokowi jadi pengguna APBN yang katanya sampai ribuan triliun itu, langsung dipikirkan adalah kepentingan pribadinya. Lagian jalan pagi ya jalan pagi aja dong. Tanpa pesawat tempur pun rakyat akan tetap sehat kalau jalan pagi. Justru gara-gara ada pesawat tempur itu ya, udara pagi jadi tercemar. Asapnya kemana-mana. Iya, jalan set itu nggak sehat lagi karena paru-paru rakyat jadi dijejali oleh polusi. Polusi dari pesawat yang dibeli dan diisi BBM-nya oleh uang rakyat sendiri. Lagi pula apa gunanya pesawat tempur terbang muter-muter? Apa buat naikin citra dan nama Prabowo aja? Kalau ternyata tujuannya itu, maka Prabowo harus mundur dari jabatan Menhan. Ya, Prabowo sudah mengabaikan perintah Presiden Jokowi agar menteri yang berkampanye wajib mundur atau minimal cuti. Karena ya itu tadi, sangat rawan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, Prabowo malah dadah-dadah dan teriak pas pesawat itu muncul. Dia heran juga kayaknya ya. Prabowo bukannya mikir dan merenungkan soal pemborosan uang rakyat misalnya. Dia malah menunjukin sifat haus pujian, haus kuasa, dan ambisius. Pesawat tempur ini bukan hal sepele. Peristiwa ini malah bisa dibaca sebagai simbol penyelewengan kekuasaan. Mentang-mentang menteri, mentang-mentang banyak yang nakutin, mentang-mentang banyak yang jiper sama dia, seolah-olah dia bisa semaunya. Kekuasaan Prabowo sebagai Menhan jadi terlihat gagal menurut saya. Dengan segala kuasa dan anggaran jumbonya, dia malah boros dan hambur orangnya. Dan itu semua demi melayani sifatnya yang serba haus tadi. Ya, satu demi satu bukti semakin terlihat bahwa Prabowo harus siap-siap kalah di 2024. Bahkan mungkin dia bisa gugur lebih cepat. Prabowo yang tadinya konon didukung istana, malah dijauhin oleh Presiden Jokowi sendiri loh. Ingat nggak? Kemarin itu Partai Bulan Bintang, tanggal 30 Juli lalu ya, mendeklarasikan Prabowo. Acaranya emang disatuin sama milad ke-25 partai itu. Presiden Jokowi yang diundang jelas-jelas tidak hadir. Dan mereka kira Pak Jokowi semudah itu mereka jebak. Gestur politik Pak Jokowi mulai kelihatan. Dia mulai menjauh atau bahkan menghindar dari hiruk pikuk Prabowo. Mulai dari deklarasi PBB kemarin sampai beberapa peristiwa terbaru. Pak Jokowi kelihatan semakin males sama Prabowo. Membaca ide politik Jokowi memang perlu melalui gestur-gesturnya. Sementara Prabowo makin menunjukkan ambisi, hasrat, dan nafsunya berkuasa. Belum lagi ditambah rasa PD dan juga GR yang meledak-meledak. Kalau melihat fakta ini, wajar aja Pak Jokowi jadi males sama Prabowo. Pak Jokowi dan Prabowo itu ibarat langit dan bumi, air dan api, atau siang dan malam. Mereka 180 derajat berbeda jauh, bos. Strategi kampanye ala Prabowo itu malah jadi bumerang. Ibaratnya senjata makan tuan. Kampanye Prabowo bikin diri Prabowo itu sendiri jadi pelan-pelan itu tercabik-cabik ambisinya. Jadi makin kelihatan lah. Kampanye norak yang cuma hamburin uang rakyat itu udah keterlaluan menurut saya. Gila, orang nyewa mobil rental biasa. Ini nyewa pesawat tempur, men. Nggak ada cara lain untuk Prabowo mempertahankan dirinya selain mundur atau fokus jadi atlet cabang olahraga berkuda. Kasihan kudanya sih. Ya, daripada melayani hasrat dan egonya, Prabowo justru wajib belajar dari Pak Jokowi atau Pak Ganjar. Soalnya, dua negarawan hebat itu selalu berpolitik dengan tulus dan tanpa gimmick. Kalau Prabowo ini ya, kalau Prabowo misalnya mau nih, dia harusnya keliling ke pemukiman kumuh, sawah,
dan bertemu dengan rakyat yang sengsara misalnya menurut dia itu. Toh hampir sebagian besar rakyat Indonesia masih berjuang untuk bisa hidup layak. Itu uang yang diborosin demi atraksi pesawat tempur bisa jadi makanan untuk ribuan rakyat miskin, Pak. Bapak ngerti nggak, Pak? Kalau Prabowo memang cinta rakyat, dia akan sibuk belusukan tanpa gimmick yang lebay. Dia akan tinggal bercengkrama atau nongkrong bareng sama rakyat. Meski itu nggak mungkin. Bukan malah pawai dan atraksi yang memboroskan uang rakyat. Kalau membandingkan Prabowo dengan Pak Jokowi apalagi dengan Pak Ganjar, kita akan melihat dua manusia yang 180 derajat berbeda. Prabowo itu sudah terbiasa hidup makmur dari kecil. Dia juga nggak pernah hidup susah atau pas-pasan. Pas-pasan aja nggak pernah, apalagi susah. Sementara Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu pemimpin yang lahir dari lapisan rakyat susah. Mereka selalu sederhana, bukan malah tampil sok-sokan. Sederhana. Mereka selalu mementingkan perut rakyat ketimbang perutnya sendiri. Mereka selalu peduli dan berempati dengan tulus. Justru kampanye Prabowo dengan atraksi pesawat tempurnya itu memutarbalikkan integritas politiknya Pak Jokowi. Kan katanya Prabowo itu dekat banget sama Jokowi. Masa nggak kenal dengan sifat-sifat Pak Jokowi? Bahaya banget kalau Prabowo malah ngerasa tentrem, aman-aman saja. Soalnya apa jadinya nasib kita kalau dipimpin sama manusia politik kayak gini? Apa jadinya Indonesia? Ya jalan sehat saja Prabowo mengerahkan pesawat tempur. Apakah ini aksi gagah-gagahan saja atau ada maksud mau menakut-nakuti rakyat? Kalau jalan sehat pakai atraksi pesawat tempur yang sangat mahal, jangan-jangan besok waktu dia ikut Car Free Day mengerahkan mobil tank. Saya Mas Jopray, aman kan? Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jopray di YouTube TV.